Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1D yang soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, anak-anakku semua, hari ini kita masih masih pada tema 7, subtema ketiga, tanaman di sekitarku, dan hari ini kita akan membahas pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, sebelumnya Bu Farida ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengirim foto untuk mulai melakukan percobaan menanam biji kacang hijau. Untuk yang belum, seandainya hari ini kalian baru mulai menanam, nanti karena pengamatannya itu selama dari menanam sampai hari ke-6, berarti kalau menanamnya hari ini hari Sabtu, berarti nanti kalian mengamatinya sampai hari Rabu. Sabtu. Maaf, hari Kamis, hari Kamis. Jadi mundur 1 hari, karena menanamnya mundur, berarti kalian pengamatannya juga mundur 1 hari. Nah, jadi nanti yang belum, tolong segera melakukan, karena ini kita akan melakukan pengamatan. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku paket kalian, pembelajaran ketiga, halaman 98. Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Bacalah cerita di bawah ini. Tugas merawat tanaman. Ibu memiliki tanaman dalam pot. Tanaman itu diletakkan dalam rumah. Suasana di dalam rumah pun jadi segar. Bella diberi tugas oleh ibu merawat. Ulangi, Bella diberi tugas oleh ibu merawat tanaman itu. Setiap pagi, Bella membawa tanaman itu keluar. Bella menyiram tanaman dengan air secukupnya. Bella meletakkan tanaman di halaman agar terkena cahaya matahari. Tanaman pun tumbuh subur. Bawahnya, ayo jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapa yang memiliki tanaman dalam pot? Nah, dari bacaan tadi, yang memiliki tanaman dalam pot adalah ibu. Nanti kalian tulis jawaban di sebelah soal yang nomor 1 ini. Jawabannya ibu. Nomor 2, kapan Bella melaksanakan tugas? Setiap pagi. Tulis nomor 2 jawabannya setiap pagi. Nomor 3, bolehkah Bella melalaikan tugasnya? Tidak boleh jawabannya. Nomor 4, sebutkan cara merawat tanaman dalam cerita di atas. Nah, cara merawat tanaman adalah setiap pagi tanaman dibawa keluar. Kemudian nomor 2, disiram dengan air secukupnya. Nomor 3, tanaman itu diletakkan di halaman biar terkena cahaya matahari.
Jadi cara merawatnya sesuai cerita di atas itu ada 3 tahapan. Nah, kita lanjut ke halaman 99. Ayo lakukan. Lakukan percakapan singkat berikut. Nah, ini percakapan antara Ibu dan Bella. Ibu berkata, "Kamu memang rajin, Bella. Kamu melaksanakan tugas dengan baik." Kemudian Bella menjawab, "Wah, terima kasih atas pujian Ibu." Nah, ini Ibu memuji Bella karena sudah melakukan tugas dengan baik. Bella yang dipuji mengucapkan terima kasih. Dan bawahnya, ayo amati dan dengarkan penjelasan berikut. Di sekitar kita banyak tanaman. Ada tanaman hias, berbunga atau berdaun indah. Ada tanaman buah, ada tanaman sayur. Jadi di sekitar kita itu ada 3 jenis tanaman. Yang pertama tanaman hias, yang kedua tanaman buah, yang ketiga tanaman sayur. Nah, ini contohnya tanaman hias. Nah, ini mempunyai bunga. Tapi kadang juga tanaman hias itu tidak punya bunga, cuma daun. Nah, tanaman hias ini diambil manfaatnya untuk membuat lingkungan menjadi indah. Kemudian yang ini contoh tanaman buah. Ini contoh tanaman buah semangka. Yang ketiga ini tanaman sayur, yaitu ini tanaman kol. Ini bunga kol. Kemudian lanjut ke halaman 100 ya. Amati tanaman di sekitarmu. Tulis contoh masing-masing 5 tanaman. Nah, ini ada kolom di buku paket kalian. Kalian diminta menulis 5 tanaman hias, 5 tanaman buah, dan 5 tanaman sayur. Nah, ini Bu Farida sudah memberi contoh 5 tanaman hias. Contohnya bunga mawar, bunga melati, anggrek, bunga kamboja, dan bunga nusa indah. Untuk contoh tanaman buah yaitu buah jeruk, jambu, mangga, sawo, sirsat. Dia untuk contoh tanaman sayur ada bayam, sawi, kangkung, kubis atau kol, kemudian terong. Nah, nanti silakan kalian tulis contoh tanaman ini sesuai yang diminta. Boleh sama seperti punya Bu Farida atau kalian menulis jenis tanaman yang lain karena tanamannya banyak sekali. Kemudian bawahnya, ayo lakukan beri huruf H bila tanaman adalah tanaman hias. Huruf B untuk tanaman buah. Huruf S untuk tanaman sayur. Nah, sekarang nama tanamannya. Kacang panjang itu sayur, maka ditulis S. Melati itu tanaman hias, H. Katu itu jenis tanaman sayur, maka ditulis S. Sirsat itu tanaman buah. Pangkas kuning tanaman hias. Duku tanaman buah. Kaktus itu hias. Sedap malam juga tanaman hias. Delima buah. Kedondong juga buah. Lanjut ke halaman 101. Ayo beraktivitas. Beri tanda centang untuk kegiatan merawat tanaman. Beri tanda silang untuk kegiatan yang bukan merawat tanaman. Nah, ini ada 6 gambar. Silakan kalian kerjakan yang termasuk gambar. Contoh gambar ini menunjukkan kegiatan merawat tanaman. Kalian centang. Yang bukan merawat tanaman kalian silang. Contohnya ini pertama, ini gambar ini bukan merupakan kegiatan merawat tanaman, maka kalian silang. Yang gambar kedua itu menyiram tanaman, berarti kegiatan merawat tanaman, berarti dicentang. Nanti selesaikan sampai gambar yang terakhir. Lanjut ke halaman 102. Ayo belajar.
hari ini toko buku mendapat kiriman 47 buah pepaya. Ulangi, hari ini toko buah, maaf ya, ulangi, hari ini toko buah mendapat kiriman 47 buah pepaya. Saat siang datang lagi kiriman sebanyak 22 buah pepaya. Berapa buah pepaya yang dikirim? Nah, awalnya pagi dapat kiriman 47, setelah siang dapat kiriman lagi 22. Nah, kita harus menghitung berapa jumlah kiriman buah pepaya tadi. Penjumlahan tersebut bisa diselesaikan dengan penjumlahan bersusun pendek. Nah, seperti ini. 47, kiriman pertama 47 ditambah kiriman kedua 22. Nah, ini kita jumlah. Nah, untuk bersusun pendek, nih kita yang angka 47 berarti puluhannya 4, satuannya 7. Kemudian kiriman kedua 22 berarti puluhannya 2, satuannya 2. Nah, kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, ini tahap kedua. Ini jadinya 47 ditambah 22 ada 69. Jumlah pepaya yang dikirim adalah 69 buah. Karena ini tadi soal cerita, berarti setelah menghitung kalian harus ada keterangannya tertulis. Nah, tadi yang ditanyakan banyak buah pepaya yang dikirim, maka kalian harus menambah setelah menghitung ketemu hasilnya harus ada keterangan jumlah pepaya yang dikirim adalah 69 buah. Lanjut ke sebelahnya, halaman 103. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, ini juga soal cerita. Untuk nomor 1, Upi membeli 2 kantong apel. Kantong pertama berisi 40 apel, kantong kedua berisi 17 apel. Berapa banyak apel yang dibeli Upi? Nah, ini cara menghitungnya sudah Bu Farida kasih panduan. Oke, pertama 40, tulis 40 di sini, kemudian kantong kedua berisi 17, tulis 17 di sini. Nah, jadi 40 ditambah 17, kalian menghitung 40 ditambah 17. Kalau mendatar seperti ini masih susah, kalian bisa digunakan dengan cara seperti ini tadi ya. Seperti cara menghitungnya bisa dilakukan dengan lihat contoh halaman 102. Kemudian setelah ketemu maka harus ada kata jadi. Jadi apel yang dibeli Upi ada. Nah, hasilnya nanti ditulis lagi di sini. Itu 2 soal cerita. Nomor 2 juga seperti dikerjakan seperti nomor 1. Kemudian yang B, kerjakan soal-soal berikut dengan cara menjumlah susun pendek. Nah, ini sudah tidak penjumlahan bersusun pendek. Silahkan kalian kerjakan. 53 ditambah 15. 3 ditambah 5, silahkan ditulis di sini. 5 ditambah 1 hasilnya tulis di sini. Nah, ini silahkan juga kalian kerjakan. Jadi, untuk pembelajaran hari ini yang harus kalian kirim nanti hasil pekerjaan kalian yang ada di halaman 103. Ini nanti setelah selesai kalian kerjakan. Nah, kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Untuk soal cerita silahkan dikerjakan seperti panduan yang telah Bu Farida tuliskan. Kemudian berlanjut ke halaman 104, pembelajaran 4. Ayo berolahraga. Ini sebetulnya kegiatan olahraga, tapi tidak apa-apa kita baca nggih karena cuma 1 lembar. Pagi ini murid-murid sudah siap untuk berolahraga. Olahraga kali ini adalah permainan egrang. Namun, egrang yang dipakai terbuat dari tempurung kelapa. Ikuti petunjuk berikut. 1.
berdiri di atas tempurung. 2. Jepit tali di antara jempol dan telunjuk kaki. 3. Pegang tali dan mulailah berjalan. 4. Ketika berjalan, tarik tali agar pijatan tidak terlepas. 5. Jika kamu sudah bisa berjalan di atas tempurung, sekarang cobalah berlari. Jika sudah pandai, lakukan permainan dengan berlomba. Nah, ini kita anak-anak diminta berjalan di atas egrang, tapi egrangnya terbuat dari tempurung kelapa. Nah, ini biasanya juga kadang ada perlombaan berjalan di atas tempurung kelapa pada saat 17 Agustus. Lanjut ke sebelahnya, halaman 105. Nah, inilah. Lakukan permainan dengan berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Kendalikan langkahmu agar tidak jatuh. Jangan lupa beri pujian pada teman yang berhasil. Lanjut ke ayo lakukan. Agar dapat bermain di rumah, buatlah egrang tempurung kelapamu. Amati gambar di samping. Nah, itu tempurung kelapa. Tempurung kelapa merupakan bahan utama alat permainan ini. Nah, ini tempurung kelapa. Kita mau belajar membuat egrang yang dibuat dari tempurung kelapa. Egrang tempurung kelapa, alat dan bahan, tempurung kelapa, dan tali tambang plastik. Cara membuatnya, ambil 2 tempurung kelapa sama besar. Bersihkan bagian luar tempurung kelapa. Ini gambarnya. Nomor 2, lubang bagian tengah kedua tempurung. Lubang itu untuk tempat tali dililitkan. 3, masukkan masing-masing ujung tali tambang plastik ke dalam lubang. Ikat kuat tali tersebut. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seandainya kalian nanti di rumah punya tempurung kelapa, bisa minta bantuan ayah untuk membantu membuatkan egrang sehingga bisa untuk bermain dan berolahraga saat di rumah. Lanjut halaman 106. Bacalah dengan nyaring. Pohon kelapa. Pohon kelapa banyak hidup di tepi pantai. Pohon kelapa batangnya tinggi. Daunnya terdapat pada ujung batang. Buahnya pun banyak. Pohon kelapa banyak manfaatnya. Batangnya dapat dijadikan jembatan. Daunnya dibuat untuk kulit kue. Air kelapa pun jadi minuman segar. Tahukah kamu manfaat lain? Nah, ini bacaan ini menceritakan manfaat dari pohon kelapa. Ya. Di samping yang disebutkan ini masih ada banyak manfaat lagi. Misal batangnya ini bisa untuk membuat rumah. Okay. Biasanya dipakai untuk atap rumah. Okay. Kemudian buahnya itu tadi tempurung kelapa bisa untuk membuat egrang, dagingnya buat nanti kita ambil santannya untuk masak, daunnya ada lidinya bisa kita ambil untuk bikin sapu. Jadi banyak sekali manfaat dari pohon kelapa. Kemudian bawahnya ayo tulis, tebalkan dan salinlah. Nah, ini kalian diminta belajar menulis Latin. Nah, pertama awalnya nih ada 3 kalimat ini. Kalian diminta menebalkan dulu biar tangannya lebih mudah untuk menulis Latin atau tegak bersambung. Kalian tebalkan dulu. Setelah kalian tebalkan kalimat pertama, kalian diminta menulis di kolom bawahnya yang sudah tersedia. Nah, di sini ada 3 kolom, okay? Ada 3 kolom, 1, 2, 3. Maka kalian menulisnya nanti pada kolom yang
kedua. Nah, ini menulisnya pada kolom kedua di sini ya. Kemudian nomor 2 juga ditulisnya pada kolom kedua. Demikian juga nomor 3 juga pada kolom kedua. Jadi silakan nanti kalian tebalkan dulu dan salin tulisan tegak bersambung. Kalian kemarin dalam bahasa Jawa juga sudah berlatih menulis tegak bersambung. Lanjut ke halaman 107. Ayo belajar. Nah, kita baca, tanaman membutuhkan tempat hidup. Tanaman ada yang hidup di darat dan ada pula yang di air. Contoh tanaman hidup di darat. Ya, ini pohon kelapa. Terus pohon apel, ini contoh tanaman yang hidup di darat. Oke. Kemudian bawahnya contoh tanaman yang hidup di air. Nih, tanaman enceng gondok dan tanaman teratai. Bertanyalah kepada orang tuamu tanaman apa saja yang hidup di air. Betulnya masih banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa hidup di air dan di darat. Kemudian kita lanjut ke halaman 108. Beri warna merah tanaman yang hidup di darat dan beri warna biru tanaman yang hidup di air. Nah, kalian ini ada 6 gambar tanaman. Nanti kalian cermati. Yang hidup di darat, kotaknya silahkan kalian beri warna merah. Kemudian yang hidup di air, jika tanaman itu hidup di air seperti ini, maka kotaknya kalian beri warna biru. Nah, silahkan sampai gambar tanaman yang terakhir. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran ketiga dan keempat sudah Bu Farida sampaikan. Bu Farida ingatkan kalau untuk tugas hari ini adalah yang harus dikirim adalah hasil pekerjaan yang ada di halaman 103. Nanti silahkan kalian kerjakan dan hasilnya dikirim ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak materi pembelajaran hari ini sudah Bu Farida sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahami. Banyak kurangnya dalam Bu Farida menyampaikan materi. Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Jangan lupa harus nurut pada ayah bunda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.